Halo teman-teman, sekarang kita belajar satu tokoh lagi yang namanya Karen Horney. Tokohnya perempuan kali ini ya. Kalau sebelumnya tokoh-tokohnya laki-laki, kali ini perempuan. Nah, siapa Karen Horney? Dia mengembangkan teori yang dikenal dengan nama psikoanalisis sosial. Ya masih psikoanalisis ya, pendekatannya masih psikoanalisis, tapi ditambahi kata sosial. Mengapa ada tambahan kata sosial? Karena Horney ini pada dasarnya sependapat dengan pandangannya Freud bahwa kepribadian manusia ya ditentukan oleh masa kanak-kanak gitu ya, masa kanak-kanak. Tapi kalau Freud kan fokusnya ke biologis tuh, masih ingat ada oral, anal, falik dan sebagainya. Tapi kalau menurut Horney bukan biologis yang lebih banyak mempengaruhi dari masa kanak-kanak, tapi faktor sosial. Faktor sosial yang dibentuk di masa anak-anak itu akan mempengaruhi perkembangan kepribadian yang selanjutnya. Nah, manusia itu menurut Horney tidak dipengaruhi hanya dengan insting-insting, ya, pleasure principle dan sebagainya, tapi lebih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keamanan dan kepuasan. Nah, seperti apa? Ada dua istilah yang terkenal dari Horney, yaitu basic anxiety dan basic hostility, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Awalnya bagaimana? Awalnya pandangan Horney ini karena dia berpendapat bahwa sejak manusia lahir itu sudah menghadapi kekuatan dunia yang potensial penuh permusuhan gitu ya, potentially hostile world gitu ya. Sehingga anak sepenuhnya bergantung pada orang tuanya supaya dapat bertahan. Tapi kenyataannya kan nggak selalu demikian ya. Ketika anak itu butuh perlindungan dari orang tua supaya bisa bertahan, ada orang tua yang bisa memenuhi, ada orang tua yang mungkin entah terlalu sibuk atau orang tuanya sendiri juga punya kecemasan sendiri, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak untuk memenuhi rasa cemas dan kepuasannya itu. Nah, anak yang tidak terpenuhi rasa aman dan kepuasannya akan mengembangkan basic hostility atau rasa permusuhan yang mendasar pada orang tua mereka. Jadi mungkin itu nggak disadari ya, itu masa kecil. Tapi anak lihat nih orang, mungkin dia nggak bisa ngomong seperti itu karena masih kecil, tapi entah gimana mungkin dalam pikirannya itu bisa ada rasa kok orang tuaku pun nggak memperhatikan aku, sibuk sendiri, atau bahkan cenderung menolak. Itu muncul rasa permusuhan dari diri anak, ya. Nah, tapi yang namanya anak kan ya nggak bisa kan ngelawan orang tua, dia masih kecil, jadi dia nggak berdaya, dia takut sama orang tuanya, dia masih butuh gitu ya ekspresi cinta dari orang tuanya. Kalau dia melawan, ada rasa bersalah gitu ya ketika lihat orang tuanya marah dan sebagainya. Akibatnya dipendam, ya, permusuhan mendasarnya itu dipendam, basic hostility-nya itu dipendam dan ditekan sehingga memunculkan permasalahan yang berikutnya, itu basic anxiety, kecemasan yang mendasar. Kecemasan karena ada rasa permusuhan yang tidak bisa tersalurkan sehingga muncul kecemasan. Nah, disinilah muncul yang tahap berikutnya, yaitu pertahanan diri terhadap kecemasan. Karena kecemasan yang mendasar tadi, basic anxiety, itu munculkan tindakan seperti kalau pandangan Freud ada mekanisme pertahanan ego, ini ada tindakan pertahanan diri kalau menurut Karen Horney, untuk melindungi diri dari rejection, dari penolakan, permusuhan dan kompetisi dengan orang lain ya. Jadi kecemasan tadi ada permusuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi, basic hostility, muncul kecemasannya ini nyebar, takut nanti dengan orang lain selain orang tuanya nih, ke orang yang lebih banyak, teman-teman dan sebagainya, ada penolakan, permusuhan, kompetisi dan sebagainya. Sehingga untuk melindungi diri, mempertahankan diri dari kecemasan, penolakan, permusuhan, kompetisi dengan orang lain, itu ada yang namanya pertahanan diri. Nah, pertahanan diri ini ada di semua orang, teman-teman. Baik yang normal maupun yang neurotik. Neurotik itu yang punya kecemasan terlalu tinggi. Kalau orang normal, pertahanan dirinya ini masih produktif. Tapi untuk orang yang neurotik, pertahanan dirinya ini jadi nggak produktif karena sifatnya kompulsif, kayak diulang-ulang. Dia udah tahu ini sesuatu yang nggak benar, nggak nyaman, tapi dia kayak nggak bisa berhenti. Jadi kompulsif gitu, karena dia bergantung dengan bentuk pertahanan diri tersebut. Kalau dia nggak melakukan pertahanan itu, dia lebih merasa nggak aman lagi, merasa anxiety lagi. Nah, ada tiga
sikap dasar dalam pertahanan diri terhadap kecemasan, ya, bentuk kayak tadi mekanisme pertahanan ego kalau versinya Freud. Kalau menurut Horne ini ada 3 sikap dasar pertahanan diri, yaitu pertama, mendekati orang lain, moving toward people, ya, mendekati orang lain, kebutuhan yang menggerakkan kita terhadap orang lain. Ya, ini kata Anda ini mungkin sebenarnya kita lah, makanya kita setiap orang itu ada keinginan untuk mendekati orang lain untuk cari pengakuan, penerimaan, dan kasih sayang dari orang lain, ya, daripada kita ditolak, dimusuhi gitu ya, lebih baik kita mendekati. Itu bentuk pertahanan diri untuk mengurangi kecemasan kita dekati orang lain. Dekati orang lain itu belum tentu kita cinta loh sama orang lain, itu belum tentu, teman-teman, belum tentu. Cuma ya demi aman gitu ya, demi aman, demi dilindungi, diakui, udahlah saya deketin aja. Tapi ada bentuk sikap yang lainnya, yaitu malah melawan gitu. Ya, melawan orang lain, ya, kebutuhan untuk kekuasaan, kebutuhan mengontrol, mengeksploitasi, ya, menunjukkan kemahakuasaan terhadap orang lain. Yang ketiga, menjauhi. Kalau tadi mendekati, yang kedua melawan, ini sudah moving away, ya, jauhi aja. Kebutuhan tarik diri, memisahkan diri orang lain. Kenapa? Kalau dengan dia memisahkan diri, maka dia merasa dirinya ini bebas, gitu ya, cenderung lebih mandiri, gitu. Jadi sedikit mengurangi rasa aman. Ya, jadi 3-tiganya ini sebenarnya baik orang yang suka mendekati, orang yang suka melawan, orang yang menjauhi. Kalau menurut Horne ini sebenarnya sama-sama bentuk pertahanan diri dari anxiety, dari kecemasan. Ya. Nah, kita akan lihat ininya, modelnya, interaksi antara basic anxiety dan basic hostility dengan pertahanan diri. Modelnya kira-kira seperti ini. Diawali tadi ya, adanya permusuhan dasar karena merasa orang tuanya tidak bisa memenuhi kecemasannya, rasa amannya, tidak bisa memenuhi rasa aman dan kepuasannya. Maka ada permusuhan, kemudian karena tidak bisa memusuhi orang tuanya, ini nggak bisa benar-benar diwujudkan, nggak berani sama orang tuanya, maka muncul basic anxiety, kecemasan yang mendasar yang akhirnya meluas ke teman-teman, ke daerah yang akhirnya meluas ke kehidupan sehari-hari. Sehingga ini muncul yang namanya defense, ya, pertahanan diri tadi terhadap kecemasan. Nah, pertahanan dirinya tadi ada yang normal, ada yang neurotik. Kalau yang normal ini sifatnya spontan, ya. Kalau neurotik ini kompulsif. Kompulsif itu artinya dia udah tahu nih nggak nyaman, tapi kayak nggak bisa berhenti, diulang lagi, karena kalau dia melakukan itu dia tambah cemas. Jadi bentuknya tadi ya, ada yang mendekati orang lain, melawan orang lain, ada yang menjauhi orang lain. Nah, bedanya kalau yang normal mendekati orang lain itu bentuknya ini friendly, loving personality, gitu ya. Tapi kalau yang terhadap mendekati orang lain yang neurotik itu seperti ini. Nanti kita jabarkan lebih lanjut yang bentuk yang neurotiknya masing-masing. Tapi kalau yang normal tuh gitu. Jadi nggak apa-apa, bentuk pertahanan diri itu tetap ada. Asal kita bisa jadi seperti itu. Yang melawan orang lain pun juga nggak apa-apa. Kadang ketika kita merasa nggak nyaman dengan seseorang, kita merasa ini menimbulkan kecemasan, orang menimbulkan kecemasan ke kita. Bentuk perlawanannya apa? Kalau yang normal itu ya oke, kita berkompetisi secara fair, gitu ya. Kita ikuti kompetisinya gitu ya, secara fair, tapi nggak dengan cara yang agresif gitu ya. Jadi yang fair. Juga kalau dirasa kadang bentuk pertahanannya perlu menjauh dari orang pun, itu juga dengan cara yang lebih wise, tujuannya lebih untuk menenangkan diri, otonomi gitu ya, bentuknya tenang gitu. Jadi nggak bentuk yang kayak pokoknya aku mengasingkan diri, aku nggak mau dekat dengan siapapun begitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang lebih normal ya. Nah, sekarang yang neurotik itu bentuknya seperti apa? Yang mendekati orang lain, yang melawan orang lain, dan yang menjauhi orang lain, itu bentuknya seperti apa? Kita akan pelajari lagi di dalam pembahasan tentang Karen Horne, tapi bagian yang kedua ya. Kita ikuti video yang bagian kedua. Terima kasih.